Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 3 kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Pertemuan kali ini pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran mengidentifikasikan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Langsung kita akan mempelajari materinya. Proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Dari aktivitas 3.2 yang telah kalian kerjakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari prinsip kimia hijau adalah pelestarian lingkungan. Masih ingat ya pelajaran pertemuan kedua tentang prinsip kimia hijau? Ada 12 prinsip yang sudah kita pelajari. Nah, pada akhirnya tujuannya itu adalah untuk melestarikan lingkungan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu sudah menunjukkan kontribusi terhadap penerapan prinsip kimia hijau. Nah, tentu kita perlu mengidentifikasi senyawa kimia dan reaksi kimia yang berkontribusi maupun yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau. Nah, hal ini akan kalian lakukan pada aktivitas 3.3. Namun, sebelumnya mari kita cermati beberapa hal berikut. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau kita cermati. Nah, yang pertama, kita mencermati tabel sistem periodik, ya, tabel sistem periodik unsur yang terdapat pada gambar 3.5. Nah, ini gambar 3.5. Tabel ini juga terdiri dari berbagai unsur kimia yang lebih dahulu perlu kita ketahui atau perlu kalian ketahui, kenali. Tabel ini juga memberi contoh cara menuliskan lambang unsur atau lambang molekul dengan baik. Nah, tabel sistem periodik unsur ini sebenarnya sudah juga dipelajari, dikenalkan di kelas 7 SMP mata pelajaran IPA. Nah, di sini kita memperdalam lagi, mengulas lagi. Nah, kita lihat di sini tabel sistem periodik itu berisi kumpulan unsur-unsur yang disusun sedemikian rupa, ya, berdasarkan kemiripan sifat. Nah, sekarang kita lihat satu, di sini ada keterangan, ya, dengan simbol. Ini adalah hidrogen, lambangnya H, ya. Tentu kalian sudah mengetahui kalau lambangnya H, lambang unsur H itu adalah untuk nama unsurnya hidrogen. Sedangkan H di sini adalah simbol dari unsur hidrogen. Biasanya ada satu di atas simbol itu nomor atom. Ada beberapa versi yang ada, ya, biasanya ada nomor atom, ada nomor massa. Kalau di sini tabel ini cukup sederhana. Ada nomor atom, simbol, nama unsur. Nah, dari yang bisa kita lihat di tabel ini ada 118 unsur. Ya, ada unsur yang alami dan ada unsur yang sengaja dibuat atau disintesis. Jadi bisa kalian perhatikan, bisa kalian pelajari, ya, dari golongan 1A. Jadi kalau yang vertikal ini golongan 1A, golongan 2A di sini, ini golongan 3B, ada golongan 4B, 5B, ya, dan seterusnya sampai dengan golongan 8A, ya. Jadi silakan kalian pelajari lebih lanjut, ya, unsur-unsur yang ada di tabel sistem periodik ini, ya, supaya kalian semua memahami, mengetahui unsur-unsur yang ada di alam. Jadi unsur ini, ya, di sini ada keterangannya. Kalau 1A itu golongan alkali,
Kalau 2B itu golongan alkali tanah, kalau yang golongan B itu golongan transisi, logam-logam transisi. Kalau yang ini logam ya. Terus kalau ini non logam yang warna kuning ya. Ini halogen, golongan 7A itu halogen. Golongan 8A itu gas mulia. Oke. Secara singkat saja saya jelaskan untuk tabel sistem periodik. Lebih lengkap nanti akan dibuatkan video tersendiri. Nah, hal kedua yang harus kita pahami atau kalian pahami, memahami apakah pengertian unsur, apa hubungannya dengan atom dan molekul. Untuk menjawabnya, kita lakukan analisis terlebih dahulu pada gambar 3.6 berikut. Kita lihat. Nah, di sini ada lambang unsur ya, ada lambang unsur. Jadi dari unsur itu kita lihat dari unsur ya. Unsur adalah zat tunggal yang tak dapat diuraikan. Jadi unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan. Nah, unsur ini biasa dituliskan atau dilambangkan dengan X ya, A, Z ya, A di atas, Z di bawah. A ini apa? A itu nomor atom ya. A nomor atom merupakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron dalam keadaan netral. Z itu apa? Nomor massa, merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah elektron. Nah, kita lihat lagi penyusunnya atom ya. Nah, atom ini adalah partikel terkecil penyusun zat yang membentuk unsur ya, unsur kimia. Jadi partikel terkecil penyusun zat yang membentuk unsur kimia, terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, kita lihat lagi molekul. Nah, molekul ini gabungan dari atom tadi, gabungan atom sejenis atau berbeda ya. Jadi gabungan atom yang sejenis atau yang berbeda yang dibentuk melalui ikatan kimia. Jadi gabungan atom sejenis atau berbeda yang dibentuk melalui ikatan kimia. Ada molekul unsur ya, ada molekul unsur. Kalau molekul unsur itu gabungan atom sejenis, ada molekul senyawa, gabungan atom beberapa jenis. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, inilah pengertian atom, unsur, dan molekul. Jadi kalau atom tadi partikel terkecil penyusun zat yang membentuk unsur kimia, terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Unsur tadi adalah zat tunggal yang tak dapat diuraikan. Sedangkan molekul adalah gabungan atom sejenis atau berbeda yang dibentuk melalui ikatan kimia. Nah, dari gambar 3.6 tadi itu diketahui bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lainnya melalui reaksi kimia. Nah, setiap unsur disusun dari gabungan atom sejenis, sementara atom adalah unit terkecil dari suatu zat yang memiliki sifat kimia suatu unsur. Gabungan atom sejenis akan membentuk molekul unsur, misalnya gas oksigen O2, ozon O3, gas hidrogen H2, gas klorin Cl2, dan gas nitrogen N2, dan masih banyak lagi molekul unsur yang ada. Adapun gabungan atom yang berbeda akan menghasilkan molekul senyawa, antara lain gas karbon dioksida CO2, air H2O, dan glukosa C6H12O6, dan masih banyak lagi contoh molekul senyawa yang ada di alam ini. Nah, molekul unsur dan molekul senyawa yang bereaksi dapat kalian baca maupun tulis dalam suatu persamaan reaksi. Jadi molekul unsur dan molekul senyawa yang bereaksi itu bisa kita tulis atau kita baca dalam suatu persamaan reaksi. Nah, kita lihat hal ketiga, yaitu mengenai bahwa reaksi kimia itu merupakan proses perubahan yang terjadi bila satu senyawa berubah atau bereaksi dengan senyawa atau unsur yang lain, menghasilkan senyawa atau unsur yang baru secara molekuler. Nah, proses kimia itu selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi.
Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat petunjuk penting dalam menuliskan persamaan reaksi kimia yang ada pada infografis intisari berikut. Jadi kita lihat infografis berikut ini. Nah, petunjuk penting penulisan persamaan reaksi kimia. Jadi bagaimana menuliskan persamaan reaksi kimia, kita lihat satu persatu. Nah, biasanya persamaan kimia ditulis seperti ini ya, 6CO2 G ya, dalam kurung G ditambah. Nah, apa maksudnya ini ya? Nah, kita lihat maksudnya. Nah, jadi di sini ada angka-angka ya, 6 1 6. Nah, angka yang ditulis di depan lambang unsur, ini ada lambang unsur di sini ya, atau molekul, ini disebut koefisien reaksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada angka ya, ini angka ya, ini lambang unsur CO2, ini lambang unsur ya, atau molekul ya, ada unsur atau molekul, lambang unsur atau molekul, ini disebut koefisien reaksi ya. Jadi disebut koefisien reaksi. Pada reaksi fotosintesis, koefisien reaksi CO2H2O, C6H12O6 dan O2 itu berturut-turut 6 6 1 6. Koefisien reaksi ditetapkan dan dicantumkan agar persamaan reaksi setara. Jadi tujuannya dicantumkan koefisien reaksi itu agar persamaan reaksinya setara, yaitu jumlah atom masing-masing unsur di sebelah kiri. Jadi jumlah atom di sebelah kiri ini ya, totalnya sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya. Jadi harus sama. Jadi nanti kalau kita cek satu persatu, jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Coba kita lihat. C di sini 6 kali C di sini 1 ya, 6. Di sini ada juga 6 ya. Oke. H di sini ada 2 kali 6 itu 12. Di sini juga ada 12. Oke. Selanjutnya kita lihat, selanjutnya ada di situ garis merah ya, ada G dalam kurung, L dalam kurung, S dalam kurung, dan G dalam kurung. Nah, di situ menunjukkan fase ya, fase zat dituliskan pada bagian sebelah kanan zat. Ada 4 fase ya. Padatan itu ditulis S ya. S itu berasal dari kata solid ya, atau padatan. Gas ya ditulis G di sini dalam bentuk gas. Aqueous ya, aqueous ini ditulis Aki ya. Liquid ya itu ditulis L. Nah, itu mengapa ada simbol-simbol G, L, S dan yang lain ya, dan Aki itu adalah simbol fase zat atau bentuk zat ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada tanda panah di sini. Di persamaan reaksi biasanya ada tanda panah seperti ini. Nah, ini. Nah, tanda panah ini ya, jadi menghubungkan keduanya. Jadi keduanya dihubungkan dengan tanda panah yang arahnya, ini arahnya dari zat reaksi ke arah zat hasil reaksi ini. Jadi ini namanya pereaksi ya. Ini pereaksi. Ini namanya hasil reaksi. Jadi suatu reaksi kimia itu ada bereaksi dan ada hasil reaksinya. Nah, mari kita pelajari ya, perhatikan lagi tentang kesetaraan reaksi kimia. Jadi kita mengulas yang tadi ya. Kita lihat persamaan reaksi kimia berikut ini ya. Tadi sudah disinggung. Apabila tanpa koefisien, jadi kalau kita tulis persamaan reaksinya tanpa koefisien seperti ini ya.
Jadi kalau kita hitung jumlah atom masing-masing unsur sebelah kiri, jadi atom sebelah kiri ya tidak sama dengan atom sebelah kanan. Nah, coba kita lihat. Di sebelah kiri C itu 1. Ini C-nya hanya 1. Kalau sebelah kanan ya sebelah kiri C-nya 1, ya sebelah kanan ini ada 6. Jumlah atom O di sini ada 3 sebelah kiri. 2 ditambah 1. Dan jumlah atom H itu ada 2 di sini. Sedangkan di sebelah kanan jumlah atom C tadi 6. Jumlah atom O itu 8. 6 tambah 2 8. Ya, dan jumlah atom H adalah 12. Tidak sama ya. Nah, jadi suatu persamaan reaksi itu harus sama. Sebelah kiri atau reaksi dengan hasil reaksi itu harus sama jumlah atomnya. Nah, kita lihat dengan menambahkan koefisien tadi ya, reaksi pada persamaan ya ada koefisiennya 6 ya, 1 dan 6 ini. Maka di sebelah kiri jumlah atom C-nya sebelah kiri 6, O-nya itu ada 18, H-nya ada 12. Sedangkan di sebelah kanan atom C itu ada 6 juga. Atom C sebelah kanan 6, O-nya 18 ya. Terus H-nya juga 12. Nah, sudah sama ya? Sudah sama bukan? Nah, inilah yang disebut dengan reaksi setara. Jadi ini adalah reaksi yang setara ya. Ingatlah, rumus molekul atau unsur tidak boleh berubah ya. Bagaimana rumus molekul menjadi seperti ini akan dibahas di pelajaran kimia kelas 11 ya. Jadi untuk menyetarakan persamaan reaksi, ini rumus molekul ini ya, ini tidak boleh berubah, tidak boleh diubah-ubah ya, tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah itu adalah koefisiennya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ayo berlatih. Di sini ada 5 soal ya untuk penyetaraan reaksi kimia ya. Ini ada 1 2 3 ya, 4 dan 5. Silahkan ini kalian kerjakan di buku latihan, ditulis di buku latihan ya, secara mandiri ya. Kalau di sini berkelompok, tetapi Bapak minta secara mandiri. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kalian akan melakukan aktivitas 3.3 untuk mengidentifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau beserta solusinya. Jadi nanti kalian akan melakukan literasi, berpikir tingkat tingginya atau hotnya itu adalah tahap analisis dan tahap evaluasi. Sikapnya harus mandiri, kritis, kreatif, gotong royong. Nah, perhatikan diagram proses-proses kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini ada proses kimia pernapasan anaerob atau fermentasi, ada pernapasan aerob ya, ada perkaratan atau korosi, ada pembakaran sempurna, ada reaksi fotosintesis, ada reaksi sabun atau deterjen dalam air. Nah, ini adalah proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita ya, yang kita rasakan dampaknya secara langsung ya. Jadi silakan diperhatikan, di situ ada proses-proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, dicermati satu persatu reaksinya. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Nah, petunjuknya untuk aktivitasnya,
berdiskusilah dalam kelompok ya masing-masing, dari berdiskusi di kelompoknya masing-masing, lalu tulis dan presentasikan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi proses kimia yang terjadi dalam rumah maupun lingkungan sekitar rumah ya, di sekitar rumah kalian, merujuk pada gambar 3.7. Jadi lihatlah gambar 3.7. Yang kedua, identifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan sarankan tindakan yang merupakan solusi yang mendukung penerapan kimia hijau. Yang ketiga, buatlah tabel seperti tabel 3.2. Pada tabel tersebut disajikan satu contoh yang bisa kalian rujuk dan kembangkan. Tulislah hasil diskusi kelompok dalam tabel tersebut ya. Jadi dalam bentuk tabel, komunikasikan hasilnya di dalam kelas. Kita lihat tabelnya. Identifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan solusinya. Kegiatan atau kejadian di dalam atau di sekitar rumah, misalnya membakar sampah di udara terbuka. Proses kimianya, proses pembakaran tidak sempurna, persamaan reaksi kimia setara. Jadi untuk persamaan reaksi kimia setaranya itu boleh kamu cari dari berbagai sumber ya, dengan bimbingan atau dipandu oleh guru kamu ya, guru kalian. Nah, reaksi pembakaran tidak sempurna. Jadi ini ada reaksi pembakaran tidak sempurna ya. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, proses pembakaran tak sempurna itu melepaskan gas CO2 sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, dan gas karbon monoksida CO yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau, pilah sampah plastik dari sampah organik. Sampah plastik didaur ulang menjadi pot tanaman misalnya ya. Jadi misalnya dijadikan pot tanaman atau didaur ulang. Sedangkan sampah organik dijadikan kompos. Jadi sampah-sampah organik, sampah-sampah yang berasal dari tumbuhan itu bisa dijadikan kompos. Nah, silakan kalian lanjutkan ya dengan berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini di sini ada tindakan ya, contoh-contoh tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau. Yang pertama, misalnya pilah sampah plastik dari sampah organik ya, sampah plastik didaur ulang menjadi pot tanaman misalnya ya, atau yang lain. Sedangkan sampah organik dijadikan kompos. Yang kedua, misalnya membuat bank sampah sehingga sampah dari setiap rumah dapat dipilah-pilah lebih dahulu lalu diberikan ke bank sampah. Sampah yang diberikan dapat ditukar dengan barang kebutuhan sehari-hari. Ya, disesuaikan dengan jenis dan jumlah sampah yang ditukar. Yang ketiga, sampah dapur berupa limbah kulit buah dan sayuran dapat diolah menjadi ekoenzim. Nah, ekoenzim ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair sekaligus pembasmi hama yang alami dan ramah lingkungan. Nah, demikian video kita kali ini atau proses pembelajaran pertemuan ketiga. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Salam sehat, tetap semangat.